Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Bogor. Minggu ini adalah minggu persiapan dan pengayaan pendalaman materi menghadapi uji kompetensi kejuruan yang insya Allah akan dilaksanakan setelah Idul Fitri. Oleh karena itu, kesempatan kita sudah PTMT, bekali diri kalian seoptimal mungkin keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai dalam mata pelajaran praktek atau produktif, ikuti dengan sebaik-baiknya sehingga dalam menghadapi uji kompetensi kejuruan nanti kalian sudah siap semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salah satu penguji ya dari kemarin dengan Pak Andri. Nah, Pak Andri gimana nih kemarin anak-anaknya responnya atau gimana, banyak yang tidak menjawab pertanyaan atau gimana Pak? Garis besar ada yang bisa, ada yang cukup memuaskan jawabannya, tapi ada juga yang belum memuaskan. Entah mungkin karena grogi, gemper kalau dalam bahasa Inggris nama ya. Tapi saya yakin sih sebetulnya mereka bisa, cuma entah kenapa pada saat kemarin itu ada beberapa yang tidak bisa menjawab. Nah itu ya. Oh gitu. Iya Pak, menurut Bapak nih anak-anaknya kemarin kira-kira bakal siap nggak nanti untuk ujian praktek nanti Pak? Kalau ditanya itu ya suka tidak suka, siap tidak siap ya besok harus siap. No. Ya kan nggak bisa lari dari halangan yang ada gitu kan. Suka tidak suka, siap nggak siap, uji kom tanggal atau di bulan hantar habis Idul Fitri harus dihadapi gitu maksud saya. Jadi mau nggak mau kemarin itu atau yang ujian pra UKK ini jadi bahan patokan gitu kan. Jadi kalau misalkan cara belajarnya masih seperti yang dulu sebelum UKK ya tidak ada perbaikan, ya berarti nanti pada hari H-nya tidak akan jauh berbeda dengan seperti sama halnya dengan pada saat UKK kemarin. Oh iya gitu. Coba sini deh. Nih kaprok kita yang hitam ya. Nih kan kaprok kita ini Pirgon. Oh iya. Ya sini deh, sini saya bawa nih ya. Nah Pak Yuda, hasil kemarin katanya uji kom, pra ukom ya? Ya, pra UKK. Hasilnya memuaskan atau tidak? Kalau dari saya sih Pak belum siapa ya? Belum memuaskan. Masih banyak gitu beberapa dari anak kita nih yang persiapannya kurang ya. Mungkin karena terlalu banyak libur Pak di rumah Pak. Banyak yang komunikasinya kurang bagus gitu Pak, karena apalagi yang sekarang yang kelamaan di rumah kan jarang sosialisasi langsung sama manusia gitu Pak. Sosialisasinya sama alat. Iya, sama handphone kan. Jadi beda gitu Pak, ketika ketemu dia ditanya ngobrol, beda banget sih ini cara komunikasinya beda. Nah ini yang kedua nih. Ini yang kedua guru favorit. Guru favorit. Pak Jaki usianya nggak jauh beda dengan saya, beda-beda tipis. Sama anak Bapak beda 21 tahun. Maksudnya sama anak Pak Andri. Sama anak gua maksudnya. Pak Jaki, pengalaman Pak Jaki ngajar hampir 2 tahun ya? Hampir 3 tahun di SMK 4. Khususnya dengan anak yang sekarang, saya anggap anak pandemi lah, anak spesial ya. Hampir 3 tahun full nggak ketemu, paling ketemu cuma 6 bulan awal. Ketemu sekarang ujuk-ujuk uji kom. Menurut Pak Jaki kesannya gimana? Kalau selama pandemi sih ya suka dukanya banyak sih Pak. Karena jarang ketemu ya, sekalinya ketemu ya harus dioptimalkan lah. Gitu? Jadi ketika ada kesempatan untuk belajar, ya kamunya juga harus benar-benar mempersiapkan diri sendiri juga gitu. Kenapa emang harus seperti itu Pak? Ya kan waktu belajarnya cuma sebentar, satunya itu di rumah juga kan kerjanya ngapain Pak? Paling tidur doang kan. Main game. Tidur main game. Apalagi challenge-nya ke depan lebih ringan, lebih mudah atau lebih sulit Pak?
Lebih sulit Pak. Lebih sulit. Soalnya dunia kerja itu keras bro. Ya, gitu. Tuh denger nih. Ya, ini tinggal satu lagi nih. Satu lagi kabur lagi. Satu lagi. Nah, ada dua. Ada dua. Mau yang mana dulu nih? Ini dulu deh. Yang sumur. Nah, saya udah nanya nih. Kalau Pak Herul lagi sibuk Pak, lagi ngoding. Sibuk makan. Ya, sibuk makan. Pak Haji, lamun cek Pak Haji nih, anak-anak kita sudah mumpuni belum kalau untuk dilepas ke dunia usaha? Pak Haji kan kebetulan Hubin Dukamas. Betul ya? Nah, gitu. Sok, cek Pak Haji, kira-kira anak kita harus siap atau belum siap? Harus siap. Alasannya Pak? Ya semuanya kan kondisinya begini. Kita berbicara kan bukan lokalan di SMK 4 aja. Betul. Apa yang harus disiapkan oleh anak-anak kita dengan kondisi seperti ini? Ya, satu. Tadi pertanyaannya apakah anak-anak sudah siap, apa harus siap gitu kan? Permasalahannya kalau sudah siap, saya kira semua juga belum siap. Orang arek kawin kita siap. Ayo, benar tak? Kita ketika mau nikah itu semua bilang tidak siap, belum siap. Tetapi kan akhirnya seiring waktu kita harus siap. Mau nggak mau siap. Anak-anak juga begitu sama, apalagi kondisi sekarang ini. Ya dipaksa kalau dikatakan sudah siap, pasti jawabannya tidak siap. Tetapi harus siap. Dan kita harus pede, percaya diri. Walaupun kemarin kita sudah lakukan 1 hari tes. Oh luar biasa, tebarisaeunana. Jadi luar biasa. Itu bisa nana. Luar biasa. Nah, tetapi kan PR ya. Satu PR. Tetapi kan PR-nya bukan buat kita aja. Betul. Saya yakin juga saya nanya ke sekolah-sekolah lain, ke orang-orang lain juga. Susah lah untuk dalam kondisi seperti ini. Akhirnya, ya saya sih tetap beroptimis sampaikan ke anak-anak. Ayo, jalan saja. Kita harus siap. Seperti yang tadi saya katakan. Ketika ditanya sudah siapkah nikah? Belum. Nah belum jawabannya semua. Yang harus sudah siap ya lakukan saja. Kita harus siap menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Dunia usaha juga kan bersama, tahulah posisinya semua itu seperti begini. Tetapi jadi jangan dijadikan alasan kata Pak Arif juga semua belum siap, santai saja. Tidak seperti itu. Mungkin di sini nanti akan terjadi hukum alam. Dengan artian hukum alam adalah saha nu kuat, saha yang bertahan, siapa yang mau belajar bagus, itulah yang akan jadi pemenang. Terima kasih. Satu lagi. Ini gurunya imut-imut, hitam bulat. Pak Herul. Ya, Pak Andi. Sok, Pak Herul ini kan alumni SMK 4. Masih muda. Kemarin juga sempat nguji 4 tahun di SMK 4. 3 tahun di SMK 4. Cek Pak Herul, adik-adik kelas Pak Herul nih sekarang kayak apa? Astagfirullah. Saya bingung Pak Andi menjelasinnya gimana ya. Jelaskan aja dengan bahasa fiber optik lah. Jadi anak-anak sekarang tuh redamannya tinggi-tinggi Pak Andi. Redamannya ya. Redamannya artinya baperan. Ini mau belajar diredam. Iya bagus ya. Bahasanya bagus. Kan kalau di fiber optik redaman itu artinya seperti kan fiber optik kan lewat cahaya ya, cahaya. Semakin besar redaman, cahaya yang disalurkan itu semakin kecil. Jadi anak tuh redamannya gede banget. Jadi cahaya yang lewat dikit. Nah, supaya redamannya berkurang, digimanain, Pak? Nah, salah saya jadi fiber optik itu ini, Pak. Oke, kalau karena memang pembiasaan sih Pak Andi ya, kan kita tahu tadi dari Pak Yuda, Pak Zaki dan Pak Arif, termasuk dari Pak Andi kan anak sekarang kan bisa disebut korban juga ya, korban keadaan. Tapi kan seperti yang Pak Arif tadi bilang sih, gak bisa masa selalu menyebut diri korban ya, kapan mau majunya gitu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya anak-anak sebenarnya bisa belajar kok. Ya, kalau di fiber optik gimana cara gimana cara supaya redamannya berkurang dan lebih bagus? Satu ya dipoles. Nah, dipolesnya itu artinya kebiasaannya gitu kan. Harus biasa belajar, harus biasa yang baik-baik lah ya. Nuhun Pak Herul, Pak Haji, Pak Jaki, Pak Yuda ya. Demikian laporan saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.